Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang penyelesaian soal UAS fisika dasar 2. Penyelesaian yaitu ada dua, yaitu secara manual dan juga secara aplikasi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Septian Ayu Permatasari dengan NIM 20021120009 dari Prodi Pendidikan Fisika. Selanjutnya, langsung saja kita ke soal yang pertama, yaitu sebuah benda terletak 20 cm di sebelah kiri garis divergen lensa yang memiliki jarak fokus f yaitu 232 cm. Kemudian tentukan yang pertama lokasi, yang kedua perbesaran bayangan, dan yang ketiga yaitu buatlah diagram sinar pembentukan bayangan. Nah, untuk penyelesaiannya yang pertama, yang A, yaitu kita gunakan persamaan, yakni 1/S plus 1/S aksen sama dengan 1/F. Dan S-nya sudah diketahui yaitu 20 cm. Jadi 1/20 plus 1/S aksen sama dengan, karena ini divergen atau cekung, maka untuk fokusnya kita ganti dengan atau kita tambahkan dengan negatif, yaitu 1/-232. Kemudian 1/S aksen sama dengan 1/-232 dikurangi 1/20. Kemudian 1/S aksen sama dengan 20/232 per min 4640. Kemudian 1/S aksen itu min 252 dibagi 4640. Dan hasilnya yaitu min 18,41 cm. Kemudian untuk perbesarannya yaitu min 18,41/20 dan dihasilkan yaitu 0,92 kali. Dan untuk diagram sinarnya pembentukannya yaitu ini. Nah, kemudian kita akan menjelaskannya dengan aplikasi. Nah, di sini kita akan membuktikan nomor 1 dengan aplikasi, yaitu saya menggunakan aplikasi yaitu Ray Optics. Langsung saja kita buktikan dengan mengklik yaitu lensa, kemudian X-nya kita ganti 0. Dan karena F-nya itu atau lensanya itu lensa cekung, yaitu F-nya yaitu 232 cm. Kemudian langsung saja kita objek, dan untuk X-nya atau bendanya yaitu 20 cm, dan untuk H-nya saya gunakan 100 cm. Nah, di sini terbukti bahwa penyelesaian dengan manual ataupun dengan aplikasi itu sama, yaitu untuk perbesaran bayangannya atau S aksennya yaitu 18. Kemudian lanjut ke soal nomor 2, yaitu soal nomor 2, dua lensa konvergen yang memiliki panjang fokus f1 10 cm dan f2 20 cm ditempatkan pada jarak D 50 cm seperti yang ditunjukkan pada gambar. Bayangan yang dibentuk oleh dua lensa terletak di antara lensa tersebut pada posisi X yaitu 31 cm. Kemudian tentukan A, posisi benda atau P, dan juga sifat bayangan. Langsung kita ke penyelesaiannya secara manual, yaitu yang A, kita cari dulu S2 aksennya, yaitu dengan min 50 kurang 31, yaitu di min 19 cm. Kemudian kita mencari S-nya terlebih dahulu dengan persamaan 1/S plus 1/S aksen sama dengan 1/F2. 1/S sama dengan 1/F2 kurangi 1/S aksen. 1/S sama dengan 1/20 dikurangi 1/-19. 1/S
sama dengan 19 plus 20 per 380. 1 per S sama dengan 39 per 380. Sehingga dihasilkan S-nya yaitu 9,74 cm. Kemudian kita mencari Hi. Hi-nya yaitu dengan persamaan Hi sama dengan D min S. Dan D-nya tadi diketahui yaitu 50. Dan untuk S-nya yaitu 9,74 cm. Dan dihasilkan itu 40,3 cm. Kemudian kita cari P-nya, yaitu posisi bendanya. Jika persamaan 1 per P sama dengan 1 per F1 min 1 per Hi, yaitu 1 per 10 min 1 per 40,3. Kita kalikan, yaitu 40,3 kurangi 10 per 40,3 kali 10. Itu 1 per P sama dengan 30,3 per 40,3. Dan dihasilkan posisi bendanya yaitu terletak pada nilai 13,3 cm. Kemudian yang B, penyelesaian yang B yaitu kita mencari M. M-nya yaitu H, aksen per H, sama dengan min H per H, sama dengan min H besar per H, sama dengan S aksen per S, dikali Hi per P. Dan kita sudah ketahui bahwa S aksennya yaitu 19, S-nya 9,74 dikali 40,3 per 13,3. Dan hasilnya min 20.150 per 3.409. Dan dihasilkan itu min 5,9 kali. Sesuai dengan pencariannya tadi, kita dapat simpulkan sifat bayangannya yaitu nyata, terbalik, dan diperbesar. Kemudian kita akan menjelaskannya dengan aplikasi. Kemudian di sini kita akan buktikan untuk yang nomor 2, yaitu kita akan membuat dua lensa konvergen. Yang pertama, kita lensa yang pertama untuk X-nya yaitu 0, F1-nya sudah diketahui yaitu 10 cm. Nah, kemudian karena dua lensa juga gini kita menggunakan dua lensa. Untuk lensa yang kedua, di sini untuk gambarnya sesuai gambarnya yaitu D-nya itu 50. Nah, di aplikasi ini kita gunakan min 50. Dan untuk F-nya sudah diketahui yaitu 20 cm. Nah, kemudian langsung saja kita objek. Untuk X-nya kita sudah mencarinya tadi yaitu posisi bendanya yaitu 13,3 cm. Dan untuk H-nya saya gunakan 100 cm. Dan hasilnya ternyata sesuai dengan manual, yaitu untuk X-nya 13,3, hanya 100, dan untuk bayangan atau perbesaran bayangan X bayangan yaitu 31,17. Nah, dan di sini sudah diketahui yaitu pada soal X itu 30 cm dan itu terbukti. Dan tadi untuk yang B itu kan sifat bayangan. Sifat bayangannya dapat kita lihat yaitu di sini terbalik, diperbesar dan juga nyata. Dan untuk perbesaran bayangannya di sini saya hasilkan pada manual yaitu min 5,9 kali. Nah, dan di sini perbesaran bayangannya yaitu min 588. Nah, karena hanya di sini saya menggunakan 100. Jadi sama saja kalau kita tadi yang manual kita kalikan 100, maka jawabannya juga sama. Nah, ternyata manual maupun dengan aplikasi nilainya akan tetap sama. Kemudian untuk nomor 3 selanjutnya yaitu perhatikan gambar rangkaian listrik berikut ini. Besar kuat arus yang mengalir pada rangkaian adalah, nah,
kita disuruh mencari kuat arus yang mengalir pada rangkaian ini. Nah, sudah kita ketahui yaitu R3-nya 2, kemudian R2-nya 6, dan R1-nya yaitu 1. Dan untuk voltnya yaitu sama-sama 12 volt. Langsung saja kita ke penyelesaiannya. Kita menggunakan hukum Kirchhoff yang pertama, yaitu sigma E plus sigma IR sama dengan 0. Yaitu min V2 dikurangi V1 plus IR3 plus IR2 plus IR1 sama dengan 0. Sudah diketahui tadi, langsung kita masukkan, yaitu min 12 dikurangi 12 plus 1 kali 2, maksudnya I kali 2, plus I kali 6, plus I kali 1 sama dengan 0. Dan kita hasilkan yaitu min 24 plus 22I plus 6I plus I sama dengan 0. Kita kelompokkan I-nya menjadi 1, yaitu 9I sama dengan 24. Dan dihasilkan yaitu I-nya atau kuas arus yang mengalir pada rangkaian ini yaitu 24 dibagi 9, yaitu 2,7 ampere. Dan kita akan menyelesaikannya juga dengan aplikasi. Selanjutnya untuk nomor 3 kita akan buktikan dengan aplikasi, yaitu dengan aplikasi Electric Circuit Studio atau ECS. Langsung saja, sebelumnya kita akan menggambarkan rangkaiannya terlebih dahulu. Kita pilih resistor. Untuk resistornya yaitu ada 3. Kemudian baterainya ada 2. Sini diodonya kita akan gabungkan dengan kabelnya, dan jangan lupa yaitu GND-nya agar bisa menyala. Kemudian kita akan mengubah nilainya. Untuk R1 yaitu 1 ohm, R2-nya yaitu 6 ohm, kemudian R3-nya 2 ohm, dan untuk baterainya sama-sama 12 volt. Nah, langsung saja kita run apakah benar jawaban manual atau aplikasi itu sama. Langsung saja kita run. Sebentar, kita ini agar kelihatan nilainya. Nah, setelah kita run, ternyata I-nya atau kuat arus yang mengalir pada rangkaian ini yaitu sama dengan di manual maupun di aplikasi, yaitu 2,7 ampere. Selanjutnya nomor yang terakhir yaitu nomor 4, yaitu pertanyaannya, bila saklar S ditutup, maka kuat arus pada hambatan 4 ohm adalah, itu seperti gambar rangkaiannya seperti ini. Langsung saja kita ke penyelesaiannya, yaitu kita cari R totalnya terlebih dahulu, yaitu 1 per R total sama dengan 1 per R1 plus 1 per R2 plus 1 per R3. Yaitu 1 per 4 plus 1 per 4 plus 1 per 2. Kemudian sama dengan 1 plus 1 plus 2 per 4. Yang dihasilkan yaitu 4 per 4 yaitu 1 ohm. Kemudian kita cari voltnya terlebih dahulu pada hambatan 4 ohm. Yaitu dengan caranya dengan 1 dikali 4 per 4 plus 2 per 2 sama dengan 2 volt. Nah, langsung saja kita kan disuruh untuk mencari kuat arus pada hambatan 4 ohm. Nah, jadi kita mencarinya pada hambatan 4 ohm saja, yaitu dengan persamaan
I 4 ohm sama dengan V 4 ohm per R 4 ohm. Itu sama dengan 2 volt per 4 ohm dan dihasilkan yaitu 0,5 ampere. Dan yang terakhir yaitu soal nomor 4. Kita juga akan membuktikannya dengan aplikasi, yaitu dengan aplikasi ECS atau Electric Circuit Studio. Sebelumnya sama dengan nomor 3, kita buat rangkaiannya terlebih dahulu. Kita membutuhkan 3 resistor dan 2 baterainya. Kemudian kita gabungkan dan GND-nya jangan lupa. Dan selanjutnya kita beri nilainya pada setiap rangkaiannya ini, yaitu 4 ohm yang pertama, kemudian R2-nya 2 ohm, R3-nya yaitu 4 ohm juga, dan baterainya yaitu 2 volt dan 4 volt. Nah, untuk membuktikannya, karena pada nomor 4 ini kita disuruh untuk mencari kuat arus pada hambatan 4 ohm. Nah, di sini kita klik aja untuk 4 ohmnya agar nanti muncul nilainya pada resistor pada nilai 4 ohm. Langsung kita run. Dan hasilnya yaitu sama dengan manual, yaitu 0,5 ampere. Sehingga manual maupun aplikasi itu nilainya akan sama. Seperti itulah penjelasan penyelesaian UAS Fisika Dasar 2 dan juga nanti diselesaikan dengan aplikasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.